Shalom sedang jemaat yang kasih Tuhan, bagi yang ada di bawah, di lantai bawah, maupun yang di ruangan ini, dan yang ada di rumah. Sungguh kebaikan Tuhan itu tiada henti, yang terus menerus kita nikmati. Maka selayaknya lah kita datang kepada Dia, membawa ucapan syukur atas segala kebaikannya, di mana demi hari kita melihat bagaimana karya Allah yang begitu sempurna dalam hidup kita. Mari katakan Tuhan, hadirat-Mu di tempat kudus-Mu. Kata-kata selain puji dan sembah, saat ini alangkah indahnya selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini, sembah Kau, sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu dan nyata dalam hidup. Kita ulangi dari awal pujian ini. Mari kita nyanyikan penuh dengan pengertian. Masih kehadiran-Mu di tempat kudus-Mu, kata-kata selain puji dan sembah, saat ini alangkah indahnya selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Kita ulang dari awal sebelum kita bangkit berdiri semua.
tempat kudus-Mu Tuhan. Ada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini angka indahnya bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau, sembah Kau terbaikku, tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam sembah Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau terbaikku, tersungkur di kaki-Mu kemuliaan-Mu kan nyata dalam Engkau Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau dalam baik-Mu, tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sembah Kau, ku agungkan Engkau. Glory bagi-Mu Bapa, pujian syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, kami sembah Kau.
kasih, syukur bagimu Bapa, puji hormat bagimu. Kau Tuhan kami, Kau Raja kami, glory bagimu. Haleluya, haleluya, Yesus, ku sembah Kau Bapa, kemuliaan bagimu. Terima kasih, puji hormat bagimu. Yesus ku sembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dipuji. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu, pujian syukur, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami datang padamu Bapa dengan membawa ucapan syukur. Kami datang sujud di bawah kakimu, bawah hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Begitu banyak pertolongan-Mu dalam hidup kami, begitu banyak karya-Mu Tuhan. Syukur bagimu Bapa, Yesus ku sembah, Yesus ku tinggikan Engkau. Glory bagimu, kami datang menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Nyanyikan sekali lagi refrennya. Engkau Tuhan, katakan dengan penuh iman dan penuh pengertian, Kau yang hanya Dia. Kau Tuhan, puji. Lihat Bapa, hanya Engkau-lah pujian kami, hanyalah Engkau kemuliaan kami. Kekudusan-Mu yang memulihkan setiap hidup kami. Penuhi tempat ini Bapa, ku sembahkan, sembahkan nama-Mu tersyukur di kaki-Mu. Kemuliaan-Mu kan nyata dalam hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam segala puji syukur bagimu Bapa, hormat kemuliaan bagimu. Biarlah Roh Allah yang menguasai kami, menguasai ibadah ini. Biarlah Roh Allah juga menguasai sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun berada Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang memimpin ibadah kami, awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan yang memimpin kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah-Mu.
Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Shalom bagi kita semua. Kita tahu bahwa segala masalah, segala beban hidup kita, Dia sanggup memberikan solusi bagi kita. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan, bersuka cita bagi Dia, karena Dia sanggup. Apa yang tak pernah kita lihat, yang tak pernah kita pikirkan, Dia selalu memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya udah, kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian dengan penuh pengertian, sehingga buat iman kita bertumbuh. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak Berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan Selamanya kuasanya tak berubah. Silakan jemaat kembali duduk. Puji Tuhan, silakan sidang jemaat kembali duduk. Biarlah pujian itu kita imani, amin. Bahwa kita tahu mungkin kita saat ini sedang mengalami pergumulan hidup, bahwa Allah itu sanggup memberikan solusi bagi kita. Kita akan kembali bersuka cita kembali, bahwa sukacita dari surga yang membuat kita menjalani hari kita penuh dengan harapan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Simbah sukacita surga, itu
taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, Sukacita surga nyata penuhiku. sukacita surga, Sukacita surga nyata sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, biarlah sukacita surga memenuhi hidup kita, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, bahwa Tuhan itu tak terselami dalam kehidupan kita. Maka biarlah kita meminta kepada Tuhan akan kehendaknya dalam setiap hari kita. Biarlah firman Tuhan itu menuntun kita untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jauh tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagi-Mu. Hati kehadirat-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai
menyanyikan pujian ini seperti berbicara kepada Tuhan. Jalanmu tak terselam. Jalan secara pribadi, secara pribadi saudara berbicara kepada Tuhanmu. Oleh setiap hati kami, ini keyakinan kami Tuhan. Namun satu hal ku percaya. Katakan, ada rencanamu yang indah. Ada rencana yang indah. Tak terduga, tak terduga Engkau. Tak terduga kasih-Mu. Katakan itu kepada Tuhanmu jemaat. Heran dan besar bagimu. ya Tuhan, ini kami jemaat. Arti kehadiran-Mu selalu nyata, nyata, nyata di dalam hidup. Katakan penyertaan-Mu hingga bulan ini Tuhan. Rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Inilah yang kami akui di hadapan-Mu Tuhan. Meski kami masih belajar untuk mengatakan apa yang keluar dari mulut kami sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami, tapi itulah kami yang sedang belajar Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, ketika kami menyampaikan kata-kata, kalimat-kalimat dalam syair pujian ini, sungguh kami sedang belajar mengerti arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang selalu memberikan solusi, Engkaulah Tuhan yang selalu menghiburkan, menguatkan kami. Itulah arti dari kehadiran Tuhan. Membuat kami berbeda dengan orang lain yang tidak punya Tuhan ketika mereka menghadapi pergumulan dan persoalan. Sungguh bersyukur dan beruntung menjadi orang Kristen. Bersyukur dan beruntung menjadi anak Tuhan. Dan pada pagi hari ini, penyertaan-Mu kami rasakan sempurna Tuhan. Meski di tengah kesulitan, meski di tengah badai, jika Engkau ada, asal Engkau ada, tenang dan damailah hati kami. Inilah doa hamba-Mu, inilah kerinduan kami seluruh sidang jemaat yang ada di rumah, di lantai 1 maupun di lantai 2 ini. Kami semuanya Tuhan, rindu syair-syair pujian ini menjadi nyata dalam iman, dalam hidup kami. Kami rindu merenungkan firman-Mu lagi, solusi yang menghiburkan, jalan keluar yang menghiburkan ada di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sudah pernah menyinggung juga, saya tidak sedang endorse sebuah merek. Ya, di sana mereka selalu mengatakan atau menuliskan, menyelesaikan masalah tanpa masalah, katanya. Ya, menyelesaikan persoalan tanpa persoalan. Tetapi biasanya itu jadi slogan-slogan saja. Karena apa? Karena ternyata ketika orang datang ke sana, akhirnya bermasalah juga. Ketika meminjam uang, ketika menyimpan barangnya digadaikan, ketika mau menebusnya, mau mengambil barang, kesulitan. Atau ada orang juga yang ingin menolong kita. Kita harapkan dia bisa memberikan jalan keluar,
Kita harapkan dia bisa memberikan solusi yang baik kepada kita. Tapi ternyata ketika orang ini datang dan berusaha untuk menolong kita, masalah malah tambah ruwet. Masalah malah tambah besar. Kalau itu memperbaiki sebuah barang, istri saya pernah cerita ketika dia masih belajar jadi leader di perusahaan. Ada barang rusak, dia pengen memperbaiki, malah hancur sekalian. Sampai harus mendatangkan teknisi dari Jepang. Sampai orang Jepangnya bingung, ini diapain? Ya. Solusi yang diberikan oleh manusia tidak selamanya, tidak selalu menghiburkan, tidak selalu memberikan way out, jalan keluar. Malah seringkali malah memperumit, memperuncing permasalahan. Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan? Mengapa kita tidak melibatkan Tuhan? Solusi yang menghiburkan selalu ada di dalam Tuhan. Amin saudara. Ini yang harus kita aminkan. Walaupun saya tahu saudara memikirkan uangnya solusi Pak. Saya paham itu. Karena uang bisa kelihatan langsung cepat menolong, betul ya? Tapi coba belajar dulu pagi ini ketika saya mengatakan solusi yang paling tepat, yang paling menghiburkan, yang menguatkan adalah Tuhan. Katakan amin saja. Uang tidak selalu. Orang dekat tidak selalu. Tapi Tuhan selalu ada. Mari kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31. Tapi saya akan membacanya secara berlompat begitu ya. Nanti saya akan arahkan saudara untuk pembacaan ini. Saya akan pandu. Saya akan mulai dari ayat 22. Kisah Rasul 15 hari ini kita firman penggembalaan di Jemaat Healing Insight. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 minggu ini sampai 31. Saya akan memandu Bapak Ibu, silakan mengikuti. Ayat 22. Maka, kalau disebut maka berarti ada sebelumnya ya. Ada sesuatu yang terjadi. Maka, ada masalah ayat 21 ke atas. Minggu lalu kita khotbahkan bahwa ada keributan. Jemaat-jemaat yang percaya kepada Yesus bukan orang Yahudi, dipaksa harus bersunat, menjadi bingung. Akhirnya terjadi sidang yang pertama. Gereja bersidang yang pertama kali di Yerusalem. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Ayat yang ke-24. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami, bukan di antara kamu ya, di antara kami para rasul, yang tiada mendapat pesan dari kami. Nanti saya akan jelaskan itu ya, kok sulit banget sih. Telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Ayat 27. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Luar biasa. Menyampaikan secara lisan pesan yang tertulis. Luar biasa. Ayat yang ke-28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ayat yang ke-31. Setelah membaca surat itu, mari baca sama-sama. Ayat 31 diulang 1, 2 ya. Setelah membaca surat itu, apa saudara? Jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan.
menghiburkan. Sebuah solusi yang akhirnya happy ending. Berakhir dengan terhibur. Berakhir dengan sukacita. Agak berbeda dengan win-win solution yang sedang ditawarkan oleh dunia ini, ditawarkan oleh politik, ya win-win solution. Artinya itu ya sama-sama tenang lah, jangan ribut-ribut. Menang situ, menang sini, jangan ribut-ribut. Agak berbeda ketika Tuhan memberikan solusi kepada kita orang percaya. Solusi yang menghiburkan. Membuat sidang jemaat di Antioquia, Kilikia, di Syria, semuanya bersukacita, terhibur. Padahal isi surat itu tetap mengandung sebuah kewajiban-kewajiban, yaitu 3, untuk orang kafir yang percaya kepada Yesus waktu itu. Jangan makan makanan yang mati dicekik, jangan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jangan bercabul. Tetap ada aturan yang ketat. Tetapi Alkitab saya dan saudara telah membaca, saya dengar, saya membaca untuk saudara. Ketika jemaat membaca surat yang tertulis dan penjelasan yang lisan secara langsung itu menghiburkan. Amin saudara. Saya rindu sekali pada pagi hari ini supaya sidang jemaat yang pastilah membawa masalah, yang pastilah memiliki pergumulan hidup, engkau mendengarkan firman Allah yang tertulis dan yang saya lisankan ini, saya sampaikan, saudara terhibur. Amin saudara. Terhibur. Saya sudah ulangi tadi, masalahnya masih tetap ada. Minimal 3 masalah ini, yang bagi orang kafir itu sulit. Orang kafir suka makan makanan yang dipersembahkan ke berhala. Orang kafir suka makan makanan yang dicekik. Karena apa? Darahnya berhenti di badannya, di tubuhnya binatang itu. Enak sekali. Masih ada masalah. Tetapi terhibur. Nah, pada pagi hari ini, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Seperti apa? Saat kapan kita merasakan solusi yang dari Tuhan ini bisa menghiburkan kita? Pada saat kondisi bagaimana? Apakah saat kita enak, sedang semuanya baik? Tidak. Ketika semua sepakat merindukan solusi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika semua sepakat melibatkan Tuhan. Bisa ulangi dengan saya ya. Jadi saya sampaikan dulu garis besar khotbah saya supaya Bapak Ibu bisa dapat berkatnya, sudah bawa pulang 2 hal ini. Solusi dari Tuhan menghiburkan engkau ketika kapan? 1. Ketika semua yang bermasalah sepakat mencari solusi. 2, ya, semua sepakat. Ulangi, mbah-mbah yang di bawah juga, semua sepakat ya. Yang ada masalah di lantai 1 itu, kalau mau terhibur hatinya, ini yang pertama. Semua sepakat mencari solusi. 2, ya. Yang kedua, semua sepakat melibatkan Tuhan. Ya. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27 di sana menjelaskan, ya. Saya singgung saja, saya baca sedikit, saya kutip ayat 22. Maka rasul-rasul, katakan 1. Saya ulang ya. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh sidang jemaat semua sepakat mencari solusi. Rasul-rasul 12 orang tambah 1. Paulus. Sepakat. Oke, ada masalah. Tapi semuanya, tidak ada satupun yang mengatakan begini. Ya karena Paulus ini khotbahnya terlalu keras. Karena ini, karena. Tidak. Oke, sudah ada masalah. Namanya manusia hidup di dunia ini harus bermasalah. Saya sebut pakai harus aja lah. Karena apa? Kita tidak bisa hidup sendiri. Rasul-rasul ada 12. Penatua-penatua ada banyak. Sidang jemaat sudah ribuan orang. Kita hidup dengan manusia yang lain. Pasti masalah enggak? Oh pasti masalah. Beda cara pikirnya, beda perasaannya, beda seleranya.
beda kesukaannya. Untuk dress code-nya Natal saja kan bingung. Loh iya toh? Hanya bicara dress code aja contohnya, itu ada masalah. Bicara konsumsi, tambah lagi. Saya suka kepalanya bu, enggak ekornya. Lah sudah ekor ikan, enggak kepala ikan. Saya enak yang 2 kakinya, saya mau yang 4. Sudah yang 4 kakinya, saya mau yang pendek. Ada yang suka yang pendek, ada yang suka yang tinggi. Sambelnya pasti bermasalah. Kita hidup dengan banyak orang, kita hidup dengan makhluk-makhluk lain. Ada hewan, ada tumbuhan, ada virus, ada mikroba-mikroba. Kita hidup dalam sebuah alam, pasti bermasalah. Semuanya pasti bermasalah dan harus bermasalah. Kita bertetangga, kita bersekolah, berteman. Tapi yang paling penting dari semuanya itu, kita tidak bisa hidup sendiri menyendiri di gua. Kita tidak mungkin membuat alam kita sendiri supaya alam ini tidak membuat kita bermasalah. Tidak mungkin. Biarkan mereka itu tetap ada di sekitar kita. Kita makhluk sosial. Sehingga keberagaman itu pasti menimbulkan masalah. Itu sebabnya yang paling penting bukan untuk menyingkirkan masalahnya. Karena tidak mungkin disingkirkan. Saya tidak mungkin singkirkan si Hendy ini. Ya kan? Karena selera musiknya lain dengan saya. Tidak mungkin saya singkirkan si Nelson itu. Selera musiknya lain dengan saya. Tidak mungkin saya singkirkan istri saya. Selera makannya lain dengan saya. Atau dia menyingkirkan saya karena tidak terlalu suka sambal, disingkirkan saya. Tidak mungkin. Maka bagaimana? Jalan keluarnya bagaimana? Semuanya sepakat mencari solusi. Amin saudara. Ini yang penting. Rasul-rasul, penatua-penatua, seluruh sidang jemaat waktu itu. Saya salut sekali. Semuanya sepakat mengatakan, ayo piye baike, piye wenae. Ini saudara. Pernah enggak ngomong gitu kalau ada masalah di rumah tangga? Kecil-kecil aja, suami istri saja. Pernah enggak ngomong? Yo, gimana baiknya? Atau gimana? Kau, hau. Yang paling sering terjadi ketika ada masalah adalah apa? Cari siapa yang salah. Rohani banget semua jemaat ini. Langsung cari solusi. Tapi yang sering terjadi adalah apa? Cari kambing hitam. Nemu di mana ada kambing hitam? Yang sering kali terjadi itu. Iya jemaat di Antioquia ini, iya di Kilikia, iya di Syria, jemaat ini macam-macam. Tetapi saya memperhatikan di sini, semua sepakat. Mulai dari pendeta, mulai dari majelis, mulai dari seluruh sidang jemaat, semua sepakat kita merayakan Natal. Amin. Loh, amin deh. Kalau nggak sepakat kan susah loh. Sepakat. Panitia Natal sudah ada. Ayo panitia Natal yang beberapa bagian-bagian itu sepakat dong. Amin ya. Sepakat. Siapa yang nabu drum? Siapa yang WL? Jangan lupa satu lagi. Siapa yang ngepel gereja itu? Sepakat semuanya. Saudara perhatikan, ketika semua sepakat mencari solusi, apa yang Tuhan lakukan? Saya memperhatikan di sini, maka Tuhan memberikan orang-orang terbaik. Maka Tuhan akan mengirimkan para solution maker, orang-orang terbaik dari Tuhan yang bisa membantu memecahkan solusi. Saya ulangi, ini teori Alkitab. Ada banyak teori di dunia sana dan saya tahu. Tapi saya kagum luar biasa terhadap firman Allah. Makanya saya selalu dalam menata kehidupan saya, mengatur manajemen di gereja, di rumah tangga, itu saya menggunakan Alkitab. Walaupun saya tahu manajemen sekuler.
Itu luar biasa. Perhatikan, sepakat dulu. Ketika semua sepakat, ayo kita bersama-sama cari solusi. Ayo, sepakat enggak? Saya sebagai pendeta juga kalau ada jemaat konseling, entah suami atau istri, sepakat enggak? Mau cari solusi atau mau ribut? Kalau kalian mau ribut terus, sini ngomong, sini jawab, sini ngomong jawab, saya pulang. Benar saudara? Kalian mau cari solusi apa enggak? Tarik nafas tuh. Ya, yang suami, yang istri juga. Ya sudah. Gimana? Tapi kan, tapi lagi. Tapi. Mau cari solusi enggak? Waduh, ruwet. Apalagi saya pimpinan di kantor salah satu pimpinan di kantor sinode kita, kemudian di sekolah kita. Mahasiswa punya masalah. Sini. Mau apa? Mau pukul-pukulan kita bikin ring. Mau apa? Ya, tarik nafas biasanya. Karena susah memang untuk melepaskan ego dan kebenaran diri sendiri. Yes Pak, gimana baiknya Pak? Ini, mari kita berdoa. Berdoa dulu. Nanti saya kasih tahu bagian yang terakhir, melibatkan Tuhan. Ketika semua sudah sepakat untuk adanya solusi dalam permasalahan ini, saya sukacita, maka Tuhan mengirimkan Paulus, Barnabas, Barsabas atau yang disebut Yudas dan Silas. Ini sudah. Tuhan akan kirimkan para solution makers, orang-orang yang membantu kita mengentaskan pergumulan-pergumulan kita. Percaya itu saudara. Kalau kesulitan yang sedang saudara alami itu adalah keuangan, sepakat dulu kamu orang. Sepakat dulu kita. Kita memang tidak punya uang. Tapi Tuhan akan kirimkan orang yang punya uang untuk menolong kita. Amin saudara. Itu saya aminkan. Bukan hanya amin, banyak dialami. Itu dulu. Semua pihak sedang ngotot, bingung. Kayaknya nggak ada jalan keluar. Jangan ngomong begitu. Sepakat dulu. Ayo gimana? Saya tahu kita nggak bisa ketemu ini. Kita perlu orang ketiga. Kita perlu orang lain menolong. Dan jangan sampai mertuamu yang dilibatkan. Kalau itu masalah nikah. Jangan sampai tetanggamu yang pelakor itu yang kau libatkan untuk masalah nikahmu. Dia aja pelakor. Harus orang-orang yang rohani. Harus orang-orang yang terbaik dari Allah untuk masuk dalam persoalanmu itu. Ingat baik-baik. Sepakat. Begitu sudah sepakat semuanya, Tuhan akan lihat. Seperti minyak di kepala Harun, dan ke janggut dan ke jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Allah berkat-berkat kepada siapa berkat dicurahkan? Mereka yang rukun, mereka yang sepakat, mereka yang sehati. Ini saya aminkan. Ini teori yang tidak ada di luar sana. Dan beruntung saudara dan saya mendengarkan firman ini. Apapun bentuk persoalanmu, apapun bentuk pergumulanmu, bahkan engkau mengatakan tok mentok. Sudah tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa di hadapan Tuhan. Sepakat. Ayo kita sepakat. Karena ketika orang sepakat, dua orang sepakat dalam nama Yesus, Tuhan akan memperhatikan. Mereka sepakat melibatkan Tuhan. Mereka sepakat untuk mencari solusi. Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa menolong. Memang kalau hanya kita, dua belah pihak yang berselisih, akan sulit sekali. Harus ada orang-orang lain, orang ketiga yang rohani, yang terlibat untuk menolong kita. Jangan sampai para kompor-kompor itu, jangan sampai para, orang-orang yang suka memecah belah, yang suka mengadu domba itu yang terlibat dalam hidup kita, dalam permasalahan kita. Jangan.
Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang bisa membantu, menolong kita. Paulus, Barnabas, Yudas, dan Silas. Siapa orang-orang ini disebutkan? Baca lagi, siapa orang-orang ini? Siapa? Ayat 22, beberapa orang diutus disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang-orang terpandang di antara mereka. Maksudnya terpandang di sana saudara bukan orang terkenal, orang hebat. Orang terpandang maksudnya dalam bahasa Yunani di sini adalah orang yang rohaninya matang. Orang yang menjadi pemimpin rohani. Libatkan itu. Berdoa kepada Tuhan. Anak-anak muda, kalau engkau punya pergumulan, jangan justru teman-temanmu yang kacau-kacau juga kamu ajak ngomong. Sungguhan, Bapak pesankan ini lewat firman Allah. Jangan, cari kakak-kakak rohani. Tidak perlu malu, sampaikan kepada kakak-kakak rohani mengenai pergumulanmu lah. Kak, aku begini, aku masalah pertemananku, ada orang begini sama saya. Sampaikan, jangan kepada orang yang, wah kacau-kacau. Karena itu temanmu, teman baikmu, WA dia, bagaimana ini istriku sudah begini dan begini. Oh gampang, datang aja sini, aku punya. Katanya. Punya apa orang ini? Punya solusi. Murah katanya. Berbahaya sekali. Jemaat mula-mula beruntung Tuhan mengirimkan orang-orang yang terbaik. Disebutkan orang-orang yang terpandang. Orang-orang yang rohaninya bisa terukur. Orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang mengerti firman Allah. Kesanalah kita bertanya. Saya tidak melarang saudara pergi kepada jasa-jasa konsultan, konseling. Tidak melarang. Tetapi saya ingatkan kepada saudara. Mereka itu pasti menasehati kita dengan ilmunya. Orang yang rohani, pasti bicara yang rohani. Biasanya kita tidak suka. Biasanya kita nggak suka, anak-anak muda apalagi nggak suka. Pak, udah saya perhatikan, kalau langkah pendeta sudah datang itu tahu mereka langkah kaki pendeta. Tadi kan ngomong kacau-kacau kan, begitu langkah kaki pendeta datang, langsung Mazmur pasal berapa tadi? Ya dalam kehidupan kita. Langsung hidupnya itu apa kayak di benua apa gitu. Benua yang lain. Iya kan? Kalau hamba Tuhan sudah ngomong atau ada orang yang ngomong secara rohani, awas, jadi pendeta itu, mau jadi pendeta itu. Kenapa sih? Dengarkan dia. Kadangkala solusi yang kita katakan, Allah, itu kan hanya teori. Loh, itu kebenaran. Kalau dibilang, ayo kita berdoa. Berdoa. Emang bisa berdoa, nasi bisa datang berdoa. Kenapa kita tidak bilang amin? Bener kan? Itu fakta kan? Masalah keuangan. Berdoa. Padahal itu benar. Ketika kita nasihati berdoa, langsung berdoa. Coba dulu, langsung berdoa. Tuhan terima. Tok. Lu kan bisa saja tuh. Tit. Paket. Halo. Bisa saja toh. Kalau seperti di pantai ini contohnya ngeng, tiba-tiba tit mobil. Ada tamu datang. Persis seperti yang diperlukan. Tapi kalau kita apa itu berdoa. Ini saya kasih satu kesaksian. Ini agak ya ngapain sih disaksikan juga hal-hal ya. Tapi ya saya saksi saja. Pendeta senior saya ya, pendeta senior. Ini hal yang sederhana tapi penting berdoa itu. Amin. Ya. Ketika dia suatu saat duduk, habis pelayanan dia duduk. Dia pengen makan bakso. Saudara. Pengen makan bakso. Lalu dia sampaikan kepada istrinya kalau nggak salah. Mi, pengen makan bakso. Ya,
jam segini mana bakso, ya Tuhan tolonglah gimana. Namanya pendeta kan, ya Tuhan tolonglah. Langsung, dulu belum ada titit, paket belum ada. Langsung pintu gerbang gereja, langsung ada orang datang bawa rombong. Rombong itu, rombong bakso. Buka gereja, rombongnya dimasukin sekalian. Ngapain? Ada orang berkorban, ngasih bakso untuk sak rombong-rombongnya dibawa untuk keluarga pastori. Di Pastori Swan Regency belum ada. Belum. Yang dulu ada. Kadang kita menyepelekan. Tuhan bisa mengirimkan burung gagak menolong kita. Amin. Saya percaya itu. Tuhan bisa melakukan itu. Ketika Gunadi juga sering mengalaminya waktu di asrama, saya juga pernah. Sampai hari ini saya tidak tahu siapa orang yang menolong saya itu. Di asrama ketika saya sekolah Alkitab, jangankan beli jajan saudara. Beli Rinsonya mereknya itu. Rinso, Soklin itu untuk cuci pakaian dan odol untuk sikat gigi, itu enggak ada. Benar-benar enggak ada. Saya harus tunggu teman saya nyuci di lantai atas itu di sekolah Alkitab itu di asrama. Mereka cuci selesai, saya bilang jangan dibuang. Busa-busanya itu. Iya benar ini. Kalian mengira karena jas saya bagus gini, oh mana ada enggak benar itu. Benar saudara. Jangan dibuang ya. Odol kalau saya sikat gigi, kalau ada sabun mandi sisa itu, sikat giginya itu saya gosok di odol di sabunnya, itulah odol saya. Dan hanya Tuhan Yesus yang melihat itu. Tapi ajaib saudara. Itu beberapa kali. Itu ada Rinso dimasukin di botol air seperti itu, aqua itu, dimasukin di bawah kasur saya. Ya. Kalau kasusnya Mas Gunadi, ada juga yang nyelipin uang. Sampai hari ini kita tidak tahu siapa. Dan ada banyak, untuk masa kini juga ada banyak. Itu kita harus percaya. Namanya kita mengikuti Yesus, masa kita tidak pernah ngomong, ya Tuhan aku percaya kepadamu. Ketika ada orang menasihati kita, ayo berdoa. Langsung berdoa, ayo. Langsung berdoa. Tuhan. Mungkin tidak berlutut, tidak tutup mata, tapi langsung di hatinya. Tuhan, aku berdoa. Aku percaya kepadamu. Itu jemaat mula-mula. Tuhan kirimkan 4 orang ini hamba-hamba Tuhan yang terpandang. Maksudnya yang ahli, maksudnya yang rohani, maksudnya yang terkemuka, maksudnya yang mencintai Tuhan. Engkau perlu itu. Karena ternyata masalah yang timbul dalam kehidupan kita yang saya sebutkan tadi dalam pendahuluan. Ada tetangga, ada teman, ada suami, ada orang lain di sekitar kita. Mengapa muncul masalah? Karena kita kurang rohani. Amin saudara. Karena kurang rohani. Barang hilang dari perusahaan ada masalah. Karena tidak rohani. Munculnya permasalahan dalam rumah tangga. Karena miskomunikasi. Tuhan mengirimkan para hamba-hamba Tuhan ini. Untuk menolong sidang jemaat pada waktu itu. Sehingga masalah-masalah yang mereka hadapi dibantu oleh orang lain. Saya bersyukur Tuhan akan terus mengirimkan para solution maker, orang-orang yang suka memberi solusi kepada kita. Dalam pelayanan kita ini, saya sudah memperhatikan. Saya datang di sini tahun 2007 ya. 2007, saya masih ingat Bu Tsunami, mana Bu Tsunami? Bu Tsunami membawa sepeda ontel, di mana itu sekarang? Itu harus diawetkan loh itu. Sudah hilang. Karena itu sejarah. Saya datang di sini 2007, saya dapat kontrakan di daerah Sedati ini dari Jawa Pos. Nggak tahu di sini ada apa. Dapat aja blok H 5 juta 1 tahun. Nah, pas yang saya carikan. Di pinggir jalan, langsung saya ke sini. Ya tinggal di sini. Saya lihat kok ada orang bolak-balik ini ya. Kayak saya kenal ini, pernah lihat orang ini. Tapi saya diam, mungkin mirip-mirip orang kan. Namanya orang Jawa mirip-mirip semuanya. Ya sudahlah. Suatu saat lewat lagi di depan situ. Lewat lagi. Saya pas ngelihat, dia ngelihat saya. Langsung Bu Tsunami,
ada apa? Pak Stefan. Loh, kenal saya? Loh, kan begitu kan? Akhirnya diperkenalkan di sini ada Panti. Loh, Bu Silvi, ada di sini Bu Silvi. Ngobrol. Terus begitu. Sampai tahun ini. Ke Surabaya. Ketika kita di sana, saya berkhutbah, loh, di sini aja Pak pelayanan Pak. Kita siang di Surabaya, banyak loh. Tuhan kirimkan ada banyak solusi-solusi dalam melayani Tuhan. Yang saya percaya juga akan dialami oleh sidang jemaat. Amin saudara. Tuhan kirimkan orang-orang yang memberi solusi, lalu kemudian ketika kita sepakat untuk mencari solusi, baca lagi ayat 24. Ayat 24 ini yang akan terdeteksi, ini yang akan kita peroleh. Ayat 24, 1, 2, ya. Nah, saya sudah berjanji tadi waktu membaca saya jelaskan. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami. Ruwet kan? Padahal enggak. Telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Ternyata setelah mereka sepakat mencari solusi, masalahnya ketemu. Amin saudara? Masalahnya ketemu. Apa itu? Miskomunikasi. Sebenarnya enggak ada apa-apa. Hanya miskomunikasi. Saya bikin sederhana tentang panitia Natal saja ya. Tentang panitia Natal. Ini belum terjadi, tapi kalau terjadi sudah ada jawabannya. Ini contoh. Masalah yang dulu muncul di Kisah Rasul itu adalah begini, mirip-miripnya begini. Panitia Natal sudah terbentuk. Panitia Natal ini katakanlah rasul-rasul. Amin ya. Takut sih yang di ketua Natal kita kan. Wah, jadi rasul lah kure. Ya, katakanlah mereka rasul-rasul. Mereka sudah sepakat, dress code waktu Natal adalah cewek pakai outer, pakai luaran maksudnya. Kalau nggak pakai luaran ya repot. Outer itu luaran, benar. Nah, outer ya. Ini nanti panitia Natal yang umumkan jelas, ini hanya contoh. Yang pria, bomber. Ya, bomber atau jaket. Oke, sudah sepakat diputuskan ini. Oke, outer bomber. Lalu kemudian panitia umumkan. Ketua panitia contoh Hendy ngomong, pimpinan Rasul Hendy. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, outer dan bomber. Sudah diumumkan, diumumkan ke seluruh jemaat di seluruh dunia. Di Antioquia, di mana-mana, sudah diumumkan para rasul. Aturan kehidupan orang Kristen begini, Loh, ternyata ketika itu diumumkan, ada salah satu panitia itu yang tidak ikut rapat. Dan ketika diumumkan, paket datanya habis. Sudah paham? Paket data, itu dia, ada orang di antara kami, ini rasul yang ngomong. Para hamba-hamba Tuhan. Dia tidak tahu informasi itu. Waktu rapat Natal, dia flu. Lagi rapid test, ternyata negatif. Nah, dia tidak nanya ke ketua Natal apa isi rapatnya, karena dia masih sakit. Waktu pengumuman ibadah hari Minggu, datanya habis. Pas waktu pengumuman itu, zoomnya habis, zoomnya mati. Ada sidang jemaat yang tidak mendengar pengumuman itu, nanya ke dia. Dia itu siapa? Yang ingusan tadi itu loh, sakit flu. Lalu paket datanya habis. Ada jemaat nanya, karena apa? Oh, majelis kok. Kan nanya ke majelis kan, yo pasti dia tahu lah. Begitu jemaat tanya, bagaimana dress code kita? Nah, si majelis ini langsung ngomong, biasanya kalau Natal dress code-nya adalah biasanya sih Pak, Bu, biasanya sih Pak kalau Natal itu ya merah, kuning, hijau di langit yang
Lah iya kan, biasanya Natal merah, lalu kuning, ya hijau. Oh gitu ya, ya. Si jemaat sini ngasih tahu keluarganya. Kita pakaian Natal biasa, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Lalu terjadi keributan. Jemaat-jemaat ini mempengaruhi jemaat yang lain. Kita dress code-nya merah, kuning, biru. Enggak, pengumuman hari Minggu itu loh sudah disampaikan, outer dan bomber. Loh enggak, ini saya tanya majelis loh. Ini saya tanya majelis loh. Masa majelis berbohong sama saya? Wow, di kompor tuh. Jadi rame di jemaat. Saudara perhatikan, itu masalahnya. Rasul-rasul mengatakan, kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, para rasul. Dan telah menggelisahkan, menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Jadi orang yang nggak mendengar pesan dari rasul ini, sukacita dia berkhotbah kemana-mana. Tentang apa? Orang yang percaya kepada Tuhan, kita orang Yahudi disunat. Gitu loh. Padahal sudah ada pengumuman. Sehingga menggelisahkan. Hati saya bersukacita. Ketika kita semua sepakat untuk mencari solusi, maka masalahnya akan ketemu. Amin. Ternyata seringkali yang sedang kita ributkan itu bukan inti dari masalahnya. Ternyata masalahnya adalah salah paham. Ternyata masalahnya adalah miskomunikasi. Ini yang harus diperbaiki. Itu sebabnya para rasul-rasul sepakat mengatakan begini. Ayo, mulai sekarang kalian akan mendengar secara lisan. Dan kami juga akan menuliskan surat yang tertulis. Ini bagus. Cara mengatasi miskomunikasi, Alkitab saya mencatat. Buatlah double komunikasinya. Yang tertulis juga yang secara lisan. Itu bagus. Ayo, panitia Natal bisa tulis di WA. Dress code Natal, cewek outer, cowok bomber. Broadcast, kirim ke WA. Di sini di mimbar juga dipakai pengumuman. Saya ulangi sekali lagi pemirsa, outers dan bombers. Ini penting. Tertulis secara lisan. Sehingga muncullah pengertian ketika mereka sepakat untuk mencari solusi dan mereka sepakat melibatkan Tuhan, maka yang saya perhatikan di sini, keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang terbaik. Ayat 28, mari kita baca ayat-ayat terakhir. Ayat 28. Ayat 28, 1, 2, ya. Ya, terima kasih. Libatkan Tuhan. Ternyata baru ketahuan. Tadi tidak disebutkan, mulai dari ayat 1 tidak disebutkan, pasal 15 mereka berdoa. Mereka berdoa, enggak. Kelihatan seperti langsung mengatasi masalah. Ada masalah, ada persoalan. Ayat 28 saya ketemu. Mereka, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jelas, libatkanlah Tuhan. Amin saudara. Libatkanlah Tuhan dalam pergumulan, dalam permasalahan kita. Biar Tuhan ikut ambil alih. Libatkan Tuhan. Ketika ada orang bermasalah pun, contohnya ada orang datang kepada saya, staf saya atau siapa, mereka begitu datang itu, jalan masih tok gitu ya. Pak permisi mau masuk. Itu mereka mau masuk itu, ini kebiasaan saya. Mereka masuk itu sedang jalan, saya sudah berdoa. Tuhan tolong saya. Dia mau ngasih tahu apa ya? Dia mau minta tolong apa ya? Libatkan Tuhan. Mungkin enggak gini kita. Tapi biasakan itu. Kalau orang menjengkelkan apalagi sudah datang kepada kita. Yang di hati kita apa? Iya. Apa mana iki wong iki? Bolak-balik aja. Apa mana iki? Jangan. Berdoa saudara. Ada juga orang kadang-kadang manis-manis gini loh. Manis-manis. Ternyata bahaya itu orang. Berdoa. Karena Tuhan yang melihat isi hati. Kita hanya bisa melihat penampilan kalau dia rapi, ternyata garong itu loh. Loh iya kan, di perusahaan orang melamar kerja. Itu garongnya yang itu. Justru yang elek-elek yang gini-gini, itu yang baik. Jangan-jangan.
Loh iya, berdoa. Begitu ada orang datang, begitu ada orang berkata-kata, berdoa. Tuhan, kemana sebenarnya arah pembicaraan orang ini? Apa sebenarnya isi hati orang ini? Biasakan. Libatkan Tuhan sehingga apa? Keputusannya adalah keputusan Allah dan keputusan dari para pendeta waktu itu. Sehingga hasilnya menghiburkan. Keputusan mereka sangat menghiburkan sidang jemaat. Mereka mengerti sekarang, oh gitu ya. Ini penting saudara. Saya tuliskan dalam spanduk saya, flyer saya sebutkan, kalau kita melibatkan Tuhan akan terjadi creating understanding. Apa itu? Kita menjadi mengerti. Saudara perhatikan, ini unik sekali. Ketika pada ayat yang tadi kan ayat terakhir ya. Ayat-ayat akhir saya sebutkan, ini paling akhir beneran. Ayat yang mana saya temukan dulu. Kamu berbuat baik itu. Sekianlah. Ayat yang 20, ayat 29 ya, ini dia. Ayat 29. Mari jemaat baca baik-baik. 1 2 ya. 1 dari darah dan dari percabulan. Ya, sekianlah selamat. Kalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Ini cantik sekali. Saudara perhatikan. Para rasul-rasul ketika mengirimkan surat dan memberikan solusi, mereka itu tidak begini. Makanya kalian itu loh. Kalau kalian makan makanan yang dari berhala, nanti kamu mati loh. Nanti mimpi-mimpi ada setan loh. Saudara perhatikan. Kalau kamu berbuat cabul, maka nanti kamu, awas kamu, kena AIDS nanti kamu ya. Bukan begitu. Rasul-rasul bilang begini. Kalau kamu menjauhkan diri, itu abstain namanya. Bahasa Yunaninya abstain. Menjauhkan diri artinya ya nggak usah urusi itu. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala, darah, makanan yang mati dicekik. Jauhkan dirimu dari itu. Lalu disebutkan apa? Kalau kamu memelihara dirimu dari situ, kamu berbuat baik. Ini orang-orang tua nasihati anak perlu ini. Perlu. Kalau kita ingin menasihati anak kita supaya jadi anak baik, jangan ditakut-takuti. Kamu kalau nggak baca Alkitab nanti kamu jadi gundul kamu ya. Kamu kalau nggak mau berdoa ya, nanti setan datang loh. Awas setan nanti datang loh. Jangan saudara, ini penting. Kalau kamu melakukan itu, kamu berbuat baik. Jangan suka main game yang itu lagi ya. Kalau kamu lakukan itu, kamu bagus. Kalau kamu main game itu, nanti kamu otakmu jadi hancur loh ya. Itu lain. Saya sukacita, oh iya, cara menasihati orang begitu ya. Sehingga mereka terhibur, sukacita. Padahal ada 4 peraturan ini masih harus dilakukan loh. Tapi karena cara menyampaikan para rasul ini bagus, mereka sukacita loh. Ayo, kamu berbuat baik loh. Kalau kamu suka baca Alkitab, imanmu jadi kuat. Amin saudara. Jangan begini, kalau kamu gak baca Alkitab, kamu nanti gak masuk surga loh. Ya nakut-nakutin itu. Masuk surga itu bukan karena baca Alkitab, karena percaya Yesus. Kalau dia baca Alkitab, nanti hidupmu bagus. Kalau kamu ada masalah, kamu bisa jalan keluar loh. Baca Alkitab. Ayo berdoa. Jangan ditakut-takuti. Jelaskan dengan baik. Kalau kamu memelihara diri, menjauhkan diri dari 4 itu, kamu berbuat baik. Sekianlah dan selamat. Langsung mereka membacanya, mendengarnya. Terhibur, puji Tuhan. Ternyata kita punya kesempatan menjadi orang yang baik. Ternyata kalau kita melakukan itu tadi, kita menjauhkan diri dari ini, dari itu, kita orang baik. Ini loh, bukan ketakutan. Ayo Nelson, belajar Nelson. Kalau kamu nggak belajar nanti, kamu jadi tukang sampah kamu nanti. Yang benar bagaimana saudara nasihatnya? Ayo belajar. Kalau kamu belajar, jadi anak pintar.
Kamu bisa lebih pintar dari B.J. Habibie. Termotivasi. Saya juga belajar nasihati sidang jemaat. Oh iya gitu ya. Ayo berdoa. Ayo beribadah. Ayo sungguh-sungguh. Kenapa? Untuk keuntunganmu. Untuk kebaikanmu. Ketika kita mau melibatkan Tuhan, maka kita mengerti Tuhan itu tidak suka memberi beban. Ketika kita disuruh membaca Alkitab itu bukan beban, untuk kebaikan kita. Karena kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, ketika ada masalah, firman yang mana yang mau diingatkan oleh Roh Kudus? Jangan pernah berkata, Roh Kudus tidak ingatkan saya. Roh Kudus pakai apa mengingatkan kamu? Kalau nggak pernah dengar firman, nggak pernah baca Alkitab. Ya. Jangan dikira bapak pendeta itu kalau ada masalah dia bisa mengatasinya karena dia pintar. Bukan. Karena firman. Tadi malam ya? Atau tadi di perjalanan dengan istri saya kasih tahu. Apa sih yang membuat kita bijaksana dan tenang menghadapi masalah? Kalau anak-anak muda kan langsung gopoh. Karena apa? Yang membuat mereka sukacita itu kalau lagi rame-rame. Saya perhatikan kalau lagi rame mereka senang. Ya, sukacita gitu, senang. Tapi kalau lagi sendiri, lagi ada masalah, bete. Lalu kenapa kita tidak begitu? Di lingkungan, suasana di luar itu tidak mempengaruhi lagi hidup kita. Yang membuat kita sukacita dan senang adalah Tuhan. Mau kita sendiri, mau tidak sedang retreat, mau tidak sedang senang-senang, kita tetap senang. Kenapa? Firman itu loh. Saya barusan ngomong atau kemarin sama istri saya. Saya kasih tahu. Yang membuat kita tenang adalah firman. Bukan yang dari luar, bukan dompet yang tebal. Bukan uang. Ibu-ibu perhatikan. Ketika uangmu sudah menipis, jangan gelisah hatimu. Kenapa uang membuat engkau ritme sukacitamu dan tidak sukacita itu pakai uang? Itu orang di luar sana. Ritme yang membuat kita sukacita itu adalah firman Allah. Merenungkan kebaikan Tuhan, amin. Kita para laki-laki juga begitu. Yang membuat kita sukacita. Para pengasuh, semua mbah-mbah yang ada, yang membuat kita sukacita terhibur. Bukan yang ada di sekitar kita. Saya ulangi, mungkin ngomong saya ini, Allah Bapak kan karena ini. Tapi abaikan dulu semua itu. Aminkan saja. Bukan itu semua. Yang membuat kita terhibur adalah solusi dari firman Allah. Amin saudara. Yang membuat kita sukacita adalah karena Tuhan terlibat dalam setiap perkara kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang membuat kami bersyukur, membuat kami terhibur. Oleh karena Engkau yang menjadi jawaban dan solusi dari setiap pergumulan kami. Kami aminkan semua kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk melakukan. Terima kasih Tuhan. Oleh setiap hati, oleh setiap hati kami, haleluya. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku, arti kehadiran, arti kehadiran bersamamu, nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna,
berbicara kepada Tuhan. Jalanmu tak terselami. Kami percaya kepada firman Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Oleh setiap hati kami. Ya, tapi kami percaya Tuhan. Namun satu hal ku percaya. Yes, haleluya. Ada rencana yang indah, tak terduga, pertolonganmu sempurna. Terduga kasih-Mu, Heran dan besar bagiku. heran dan besar bagimu. Ya Tuhan, kami percaya arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan. Mari berdirilah jemaat, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Responi firman Allah dengan bersyukur. Oh, terima kasih. Berilah solusi yang menghiburkan, yang menguatkan bagi umat-Mu Tuhan. Selalu bersama, rasakan keindahan. Berartilah Engkau dalam hidup kami. Hadirat-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna. Amin. Doa kami Tuhan. Sejati, walau di tengah badai sekalipun. Haleluya. Rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan, oh Tuhan, hamba rindu jemaat merasakan. Kami rindu jemaat mengaminkan firman hari ini. Terjadilah dalam hidup umat-Mu. Rasakan keindahan. Arti kehadiran, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna. Amin. Kami naikkan syukur. Aman dan tentram bersama Tuhan. Jemaat Tuhan, Tuhan memberi solusi dalam pergumulan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur kami, segala sembah dan syukur kami untuk Engkau saja, bagi Engkau Tuhan. Kami hanya bisa berkata untuk saat ini, kami percaya firman-Mu Tuhan. Engkaulah solusi yang menghiburkan bagi umat-Mu. Buatlah pengalaman-pengalaman itu terjadi bagi anak-anak kami Tuhan. Bagi orang-orang lansia, bagi seluruh sidang jemaat-Mu dalam pernikahannya, dalam sekolah, pekerjaan, yang semuanya ada masalah. Nyatalah firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, nyatalah firman-Mu menjadi pengalaman bagi seluruh hidup sidang jemaat. Kami sepakat untuk solusi. Kami sepakat melibatkan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan dulu. Firman Tuhan telah memberkati kita. Kini saatnya kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat
kesempatan demi kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami untuk kami masih dapat memberi. Biarlah persembahan ini Engkau yang berkati. Biarlah persembahan juga memperlebar kerajaan di tempat ini Bapa. Segala puji syukur bagimu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian kita, apa yang tak pernah dilihat mata. Nanti petugas persembahan dipersilakan untuk pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Sekarang ke pengumuman dari Ibu Gembala. Ibadah hari Selasa di ibadah dua di tempat ini jam 6 sore dan juga secara Zoom dan akan diupload ke YouTube Primer. Dan juga ibadah hari Minggu seperti jam ini jam 8 dimulai secara live di Zoom dan akan diupload di YouTube Primer jam 1 ya. Setelah ini juga ada ibadah sekolah minggu. Kami menghimbau kepada sidang jemaat yang belum bisa bergabung di tempat ini, tetap semangat untuk beribadah, tetap mau bersyukur dan bersukacita. Mungkin sudah mulai jenuh ya, mungkin sudah mulai bosan banyak hal lah itu kita mengerti semua karena sudah mengakhir tahun tapi belum bisa kami belum berani untuk mengajak semua sidang jemaat bergabung, kondisinya belum memungkinkan karena zona kita masih orange kalau salah, udah nggak merah tapi kita tidak bisa mengundang semuanya ya. Harap bersabar, tetap bersukacita, tetap sehat itu yang kita perlukan. Karena kami masih mendengar beberapa dari teman-teman, malah teman-teman dekat itu masih di rumah sakit, kena COVID, harus dikarantina, banyak hal masih kita dengarkan. Bahkan kemarin kami dapat kabar lagi dari saudara kami yang di Malaysia, mereka harus PSBB lagi karena jadi satu lockdown lagi 1 bulan ini karena kondisi di sana masih tetap. Jadi ya, kita tetap yang ada di sini tetap sehat, tetap sukacita, yang di rumah tetap sukacita. Demikian kita bersama ya. Jadi virus ini kita tidak bisa lawan dengan mata kita gitu, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Itu harapan kami. Dan untuk pengumuman Natal, kemarin kami sudah mengadakan rapat dan sudah dibicarakan beberapa hal. Setelah teknisnya masih tetap online seperti ini ibadahnya, dan masih hanya kita saja yang di sini yang bisa beribadah, tetap di oma-oma di lantai 1 dan kita yang ada di lantai 2 ini aja, masih seperti itu. Dan ibadah kita Natal kita cuma sekali saja. Ya, tidak ada ibadah Natal kaum muda, ibadah sekolah minggu juga tidak ada. Kita mengurangi kerumunan. Kita akan ibadah Natal pada tanggal 24 Desember. 24 Desember itu jam 4 sore mulainya ya. Ya, malam Natal. Jadi kita malamnya di situ hanya 1 kali saja mengurangi kerumunan lah ya. Jadi cuma tanggal 24 Desember jam 4 sore. Kenapa kita buat jam 4 itu? Supaya biasanya itu juga hujan, melihat kondisi ya. Dan oma-oma di bawah juga kalau sudah terlalu malam mereka tidak akan kuat untuk menunggu.
Jadi itu hanya noteknya, nanti untuk rinciannya akan kami share di grup. Bagaimana tadi Bapak Gembala sudah singgung tentang dress code, itu outer itu apa, jaket itu apa. Itu sebenarnya dikhususkan bagi para pelayan yang tampil di depan ini. Sidang jemaat silahkan mengikuti. Outer itu seperti punyanya Audi itu sebenarnya ya. Ada dalamannya, ada boleh jaket, boleh sweater, boleh blazer, ya bisa terserah, itu seperti yang dia pakai. Nah, jadi kalau bisa disamakan sih dalamnya hitam, bawahnya terserah. Tapi nanti kami akan share lagi di grup bagaimana, tergantung apa yang ada saja. Ya, atau seperti yang dipakai Henry itu juga bisa kayak gitu, gaya-gaya begitu juga boleh. Ya nanti, jadi disesuaikan ya, untuk ini nanti kami akan share lagi sampai fotonya, gambarnya apa yang ada di sana. Dan kemarin sudah diumumkan juga siapa yang terlibat di acara Natal kita ini. Nanti sekolah minggu akan terlibat, 3 orang itu akan terlibat untuk di singer ya, mereka akan tampil di depan sini untuk membantu kita ya. Jadi dipersiapkan dirinya, tetap sehat itu ya. Kalau kita sehat kita bisa merayakan Natal ya kan. Kalau enggak kita akan terbaring di tempat tidur dan hanya menyaksikan lewat ini, sukacita kita juga akan berkurang ya. Itu saja, bantu doa supaya panitia diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan mengenai dana Natal kami akan umumkan minggu depan kayaknya. Tapi bagi yang rindu untuk berkorban silahkan menghubungi bendahara, karena kami belum mendapatkan detail kebutuhan Natalnya ya. Kayaknya dari setiap sesi belum melaporkannya. Silahkan menghubungi, kalau mau berkorban sekarang nggak dihalangi silahkan, sukacita sekali kami menerimanya ya. Silahkan hubungi tim bendahara. Tapi detailnya kami akan umumkan minggu, kami upayakan minggu untuk mengumumkannya. Itu saja pengumuman untuk kita, dan Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri pada kita, jemaat makin berdiri. Nyatamu sempurna, Katakanmu penuh rahmat, aman dan sejahtera. Silakan serahkan bawa kepala. ingin ku selalu bersama, Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sidang jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Segala berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani untuk kehidupanmu, penghidupanmu disediakan oleh Tuhan. Maka terimalah kasih karunia, damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah kita. Penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudusnya, Allah Tritunggal yang selalu terlibat dalam hidupmu, itulah yang memberkati engkau sekalian, menyertai, melindungi engkau hari ini, sepanjang bulan ini hingga tahun berakhir, dan Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan, pulanglah dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kita. Kita responi, Bapa terima kasih. Bapa Ibadah selesai, Tuhan berkati kita semua.